Perkenalkan, nama saya Anita Wandiwa. Saya mahasiswa semester 6 dari Stipa Santo Serulus Roteng. Kali ini saya akan menjelaskan tentang hukum gereja dasar, tentang pandangan Santo Thomas Aquinas tentang sifat-sifat esensial dari hukum. Yang kedua, gereja membutuhkan hukum. Dan ketiga, di mana tempat hukum cinta kasih dalam hukum gereja. Yang pertama, hukum yang dibuat dengan akal budi. Hukum adalah aturan dan ukuran tindakan di mana manusia didorong untuk bertindak atau tidak bertindak karena hukum mengikat seseorang untuk bertindak. Menurut pendapat Santo Thomas Aquinas, hukum pertama-tama merupakan sebuah aturan yang dibuat atas dasar pemikiran dari akal budi manusia itu sendiri. Dasar pemikiran tersebut melalui berbagai pertimbangan serta proses yang panjang dalam akal budi manusia. Hukum dibuat dari produk, rasio, nalar, atau akal budi. Berdasarkan pada fakultas dari kemampuan tertinggi manusia yang berbeda dari makhluk lain adalah akal budi. Hukum itu hasil kerja otak, tetapi hukum itu harus bersifat manusiawi. Yang kedua, hukum dibuat untuk kebaikan bersama. Suatu sifat esensial yang kedua yang harus ada dalam sebuah hukum yakni tujuan hukum untuk satu bonum comune atau kebaikan bersama. Hukum berasal dari akal budi praktis. Praktis yang dimaksudkan ialah dalam sudut pandang Thomas Aquinas, tujuan akhir dari manusia adalah kebahagiaan. Tujuan dari sebuah hukum ialah untuk dapat mencapai kebahagiaan manusia. Namun, kebahagiaan dinyatakan untuk kebahagiaan yang menyeluruh. Kebahagiaan individu haruslah sesuai dengan kebahagiaan semua orang dalam masyarakat. Atau lebih singkat, tujuan hukum itu untuk kebaikan bersama. Hukum dibuat oleh hasil pertimbangan otak dengan tujuan untuk kebahagiaan dan kebahagiaan bersama. Yang ketiga, pembuat hukum. Suatu sifat esensial yang ketiga yang harus ada dalam sebuah hukum yakni pembuat hukum itu sendiri. Menurut pandangan Thomas Aquinas, hukum harus dibuat oleh mereka yang memiliki tanggung jawab atas hidup bersama. Tidak semua orang memiliki wewenang untuk membuat hukum, karena hukum di suatu pihak berkaitan dengan otoritas tertentu dengan fungsinya sebagai pembuat hukum. Menurut pandangan Thomas Aquinas, untuk mengatur segala sesuatu demi suatu kebaikan bersama adalah tugas dari wakil seluruh rakyat. Oleh karena itulah, pembuat hukum haruslah bertanggung jawab terhadap rakyat secara keseluruhan, baik rakyat banyak atau seorang personal publik. Yang keempat, promulgasi hukum. Menurut pendapat Thomas Aquinas, hukum haruslah dipromulgasikan. Hal ini bertujuan supaya hukum tersebut dapat memperoleh kekuatan yang mengikat yang adalah ciri khas untuk satu hukum. Hukum yang sudah dipromulgasikan dikatakan sah dan legal karena mengikat semua orang di mana hukum itu berlaku. Hukum yang dipromulgasikan mengikat saat setelah diumumkan dan juga pada masa yang akan datang. Yang kedua, mengapa gereja membutuhkan hukum? Hukum dalam gereja itu sangat penting. Seperti ungkapan klasik ubi societas ibi ius, di mana ada masyarakat, maka di situ ada hukum. Poin-poin penting untuk menjawab mengapa gereja membutuhkan hukum. Yang pertama, dimensi sosial dan komunal gereja umat Allah. Konsili Vatikan II mengangkat gambaran gereja sebagai umat Allah dengan kata-kata ini. Di segala zaman dan di setiap bangsa, Allah berkenan kepada siapapun yang takut akan Dia dan yang melakukan kebenaran. Menurut ajaran Katolik, ketika hidup seseorang diangkat ke tatanan adikodrati, hal itu membawa akibat yang radikal dan total pada pribadi orang itu, baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat. Sama seperti dalam tatanan kodrati, di mana semua orang saling disatukan melalui ikatan sosial yang bersumber dari sosialitas manusia, demikian pula orang-orang beriman Kristiani yang dilahirkan kembali dalam Kristus dan yang diangkat ke dalam tatanan keselamatan. Yang kedua, konsep ini mengandung beberapa karakteristik yakni yang pertama, semua anggotanya memiliki kesatuan, asal-usul rohani, kesatuan panggilan dan perutusan,
kesatuan harta warisan rohani, dan kesatuan tujuan. Bila dalam Perjanjian Lama, kesatuan asal-usul umat didasarkan terutama pada hubungan darah, dalam Perjanjian Baru, kesatuan umat didasarkan pada persekutuan dengan Kristus sumber filiasi bersama dalam rahmat. Kedua, umat Kristiani merupakan kelompok yang begitu kohesif di dalam dirinya, dan mereka menghayatinya sebagai analog dengan ius sanguinis. Solidaritas di antaranya mereka diwujudkan dalam ikatan kasih, afektif, dan tanggung jawab bersama. Solidaritas juga didasarkan pada kesatuan iman yang dan harta rohani, khususnya sakramen-sakramen. Yang ketiga, umat Allah juga memiliki kesatuan misi dan pelayan di dalam dunia. Mereka sadar bahwa gereja bukanlah semata-mata organisasi hierarkis, melainkan dikumpulkan menjadi kesatuan. Keempat, umat Allah diorganisir menjadi sebuah unit dan tatanan yuridis yang lebih tinggi. Yang berikut keseluruhan ikatan sosial itu ditata berdasarkan 3 prinsip. Yang pertama ialah prinsip kesamaan fundamental. Konsili Vatikan II mengajarkan bahwa berkat kelahiran kembali dalam Kristus diantaranya semua orang beriman Kristiani terdapat kesamaan martabat dan kegiatan bersama dalam membangun tubuh Kristus. Yang kedua, prinsip keberagaman. Anggota umat Allah mengejar tujuan yang satu dan sama dengan cara dan jalan yang beraneka ragam. Prinsip yang ketiga adalah prinsip institusional. Beberapa fungsi dalam gereja ditentukan oleh prinsip institusional yang bersumber dari sang pendiri dan kepala gereja, yakni Yesus Kristus. Yang kedua, hubungan antara komunitas dan institusi. Gereja umat Allah adalah sebuah realita yang kompleks, yang terstruktur dan terorganisir oleh faktor institusional dan faktor komunitas atau komunal. Ini mencerminkan karakter ganda gereja, yakni sebagai medium atau instrumen keselamatan dan sebagai buah penebus Kristus. Yang ketiga, hukum sebagai struktur gereja. Struktur yuridis gereja mencakup 3 unsur. Yang pertama, unsur konstitutif fundamental, yakni ikatan-ikatan yang menginkorporasikan umat beriman ke dalam gereja dan ikatan dewan dengan hierarki. Yang kedua, unsur-unsur organisatoris, misalnya jabatan-jabatan gerejawi. Yang ketiga, norma untuk mengatur perilaku serta mengembangkan aktivitas umat beriman dan hierarki. Yang keempat, basis sakramental hukum kanonik. Konsili Vatikan II menegaskan bahwa persekutuan umat beriman Kristiani terstruktur secara organik lewat perayaan sakramen-sakramen. Ada sekurang-kurangnya 5 sakramen gereja yang perayaannya dan penerimaannya menciptakan struktur gereja, yakni baptis, penguatan, ekaristi, tabisan, dan perkawinan. Yang keempat, relasi antara hukum ilahi dan hukum manusia. Hukum ilahi dan hukum manusiawi bersama-sama membentuk satu sistem yuridis. Ada 3 prinsip yang mendasari relasi tersebut, yaitu yang pertama, struktur yuridis. Dasariah dari gereja bersumber langsung dari hukum ilahi atau dari kehendak ilahi, yakni ikatan yuridis di antara orang-orang terbaptis dan struktur hierarkis gereja. Yang kedua, umat Allah memiliki otoritas, dan otoritas itu merupakan satu sumber hukum berdasarkan hukum ilahi. Yang ketiga, semua realitas sosial di dalam gereja selalu memiliki tatanan dan dasarnya sendiri, yakni hukum kodrati untuk beberapa kasus dan selebihnya hukum rahmat. Ketiga, di mana tempat hukum cinta kasih dalam hukum gereja? Gereja didirikan oleh Tuhan Yesus Kristus dan lahir darinya. Kristus dan gereja membentuk satu tubuh dengan Kristus sebagai kepala dan gereja sebagai tubuhnya. Karena itu, Yesus Kristus menjadi dasar, pusat, dan tujuan hidup gereja. Sekarang kita akan melihat beberapa ungkapan hukum cinta kasih di dalam hukum kanonik. Yang pertama, kodeks di akhir dengan penegasan bahwa keselamatan jiwa-jiwa adalah hukum yang tertinggi. Dengan demikian, hukum gereja mengabdi kepada kesejahteraan rohani atau keselamatan jiwa-jiwa, baik secara perorangan maupun secara bersama-sama. Kedua, dalam sistem legislasi Gereja Katolik ada tempat terhormat untuk prinsip
Acuitas. Kata Latin ini secara harfiah berarti sama, sejajar, melakukan keseimbangan, membagi secara adil. Istilah ini kurang lebih berarti keluasan dan kearifan dalam penerapan undang-undang, kodeks menerjemahkan dengan kewajaran.